Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Posisi hari ini kita sedang ada di Desa Pugoh, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Bancar tergolong Tuban paling barat, paling utara. Barat. Oh, paling barat. Ini di Kecamatan Bancar. Di lahan Mas Didi. Ora Didi tok kok, Mang. Mas Didi Wahyudi komplete. Mas Didi Wahyudi. Ini beliau ini biasa pengiriman bawang merah, penebas juga, jadi biasa kirim ke Jakarta, ke luar Jawa juga. Tapi kita tidak akan membahas itu. Kita akan membahas tanamannya Mas Didi Wahyudi. Sing lagi pilek. Ini tanaman lagi pilek. Ini tanaman sebelumnya sudah pernah ditanami 3 kali. 3 kali. Tonase keluar 1 banding 21. Saat ini tanamannya sedang ada sedikit problem. Tapi bukan penyakit yang kritis, bukan. Ini hanya pilek. Jadi tadi kita lihat akarnya juga masih sehat, putih dan panjang. Ada sedikit pucuk kuning, problem sedikit pucuk kuning itu karena banyak faktor. Di sini sekalian saya jelaskan, nanti biarkan Mas Didi Wahyudi sedikit menjelaskan tentang tanamannya. Tapi sebelumnya ini saya jelaskan, pucuk kuning itu bisa banyak faktor, bisa karena tanah lembab, bisa karena jamur, bisa karena overdosis fungisida ataupun insektisida. Tapi ini tanaman cenderung ada pucuk kuning, itu menurut saya faktor dari kelembapan yang tinggi awalnya. Tapi ini sudah mulai pulih. Untuk pemulihannya ini saya sarankan, karena paling gampang di sini cari Biotogro. Untuk pemulihan kita spray Biotogro, tapi tidak hanya sekali, minimal 3 kali lah. Nanti kalau sudah mulai muncul tunas-tunasnya, mulai muncul tunas-tunas baru kita pupuk lagi, pupuk yang sebar. Jadi untuk penanganan pucuk kuning, guys, itu dilihat dulu. Kalau memang faktor tanahnya lembab, ya agak dikeringkan. Kalau memang terjadi karena overdosis insek, itu bisa menggunakan Biotogro untuk pemulihan, atau nanti bisa dispray menggunakan Ultradap dan yang lainnya. Di sini insya Allah tidak ada serangan gurem. Kalaupun ada serangan, paling ulat ada 1-2, itu ulat yang lumrah. Jadi tadi kita ngobrol-ngobrol sama Mas Didi, kita sepakat bahwa kita tidak akan memberikan pupuk dulu sampai benar-benar tanaman ini sehat lagi. Tanaman ini warnanya tidak bisa hijau nyemuroh, agak hijau tua. Di sini sedikit saya jelaskan, saya tidak banyak-banyak menjelaskan ini. Sedikit saya jelaskan, hijau tua menurut saya ini yang terserap. Pupuk yang diserap itu fosfat, karena kondisi media tanamnya itu lembab, cenderung asam. Fosfat hanya bisa diserap pada posisi asam. Ingat, fosfat itu bisa diserap dalam posisi asam. Jadi pupuk yang lainnya seperti nitrogen itu tidak bisa diserap oleh tanaman karena kondisinya lembab dan cenderung asam. Jadi nitrogennya menurut saya ini masih tersimpan. Kalau bisa dinaikkan dulu pH-nya, tapi ini musim kemarau, saya rasa untuk mengurangi kelembapan cukup penyiramannya dikurangi. 3 hari lah, nanti kalau sudah mulai pulih bisa dispray lagi. Untuk fosfat jika kita sebar bersama kalsium, ini pernah sedikit saya jelaskan, sekarang saya ulangi biar jelas. Fosfat akan terikat oleh kalsium, iya. Tapi di saat media tanam kita itu posisinya asam, fosfat tetap akan diserap. Kalau kalsium itu akan dimakan oleh tanaman kita lebih dahulu,
bukan mengikat kalau menurut saya, bergantian. Jadi kalsium akan dimakan oleh tanaman kita, baru fosfat nanti diserap pada posisi di bawah netral. Jadi teman-teman, kita itu ndak mau debat kusir. Jadi yang bilang fosfat akan terikat oleh kalsium, nggih monggo. Kalau bergantian, bukan terikat tapi bergantian, kalsium akan diserap oleh tanaman lebih dulu baru fosfat, nggih monggo. Jadi tidak ada debat kusir karena ilmu itu luas sementara pengetahuan kita itu sangat terbatas. Banyak versi ilmu. Terserah jenengan itu mau pakai yang mana, yang jelas yang kita butuhkan itu petani-petani yang memang belum paham, harus kita pahamkan tentang dasar-dasar pupuk apa saja yang bisa diserap dalam kondisi apa. Itu saja yang terpenting. Nanti untuk kelanjutannya ada pelajaran-pelajaran yang lainnya. Itu yang saya informasikan untuk sementara. Biarkan Mas Didik Wahyudi memperkenalkan diri dulu. Wes nyuantai Mas, maksudnya ya saya menceritakan dulu pernah keluar sekian, terus ini ada problem seperti ini, dan untuk kedepannya solusi yang akan jenengan lakukan itu seperti apa, seperti yang tadi kita bahas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun nggih? Ini tanaman umur berapa? Tanaman umur 22. 22. Ada gejala macet. Siap. Langsung saya nguling Mas Gusman untuk bimbingan ini. Untuk penawarnya saya minta Mas Gusman untuk membimbing ini. Terus ini dulu pernah ditanami, tonase keluar berapa? Tonase 1 banding 21. Yang kemarin. Yang kemarin. Itu sekarang ini luasan berapa? 8.000 kurang dikit lah. 8.000 kurang sedikit. Berarti enggak ada, kalau 1 hektar kan 10.000 ya? 1 hektar sama ini. Oh, sama yang itu. Jadi enggak ada 1 hektar. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, terus kita nyari solusi. Solusinya tadi gimana tadi menurut sampean? Ini kita obati dulu. Ya. Baru udah pulih, baru kita pupuk. Setelah pulih, baru kita pupuk. Oke, terima kasih untuk Mas Didik Wahyudi. Terus kira-kira apa yang mau ditanyakan, monggo. Yang mau ditanyakan, tanam ke depannya Gus. Tanam ke depannya. Ini kan mulai musim hujan kan? Ya. Bedingan ini ya perlu dinaikkan lagi. Perlu, menurut saya perlu dinaikkan. Terus pemberian dolomit wajib kalau masuk musim hujan. Oke. Karena sebagian besar di sini tanaman juga gampang molor Mas ya. Iya. Iya, itu kita lihat tadi cenderung, saya rasa itu cenderung asam. Yang biasa jamur, tengah itu bawah pisang. Tengah dan bawah pisang. Jadi nanti untuk habis ini kita sterilisasi lahan. Biasanya beliau ini menggunakan H2O2. Oke. Menggunakan hidrogen peroksida. Jadi habis panen display hidrogen peroksida bisa untuk sterilisasi lahan. Habis itu olah lahan itu kita tebari dulu dolomit. Kita fullkan dolomit sebelum kultivator. Karena dolomit itu bisa bekerja saat dia itu sudah mencampur dengan media tanam, dan dolomit bisa bekerja setelah kita siram juga. Jadi nekor diulet, dicampur ambek tanah sama tanah, terus dibiarkan, dia juga belum bekerja. Tapi kalau sudah kita siram pakai air, di situ dolomit baru bekerja. Jadi untuk kedepannya ini diambil 1 cangkul, dinaikkan kanan kiri, biarkan agak kering. Setelah itu kasih dolomit, baru dikultivator. Tujuan dolomit, ngasih dolomit itu apa Mas Gusman? Mencegah pH-nya itu drop. Jadi jika pH itu drop, maka tanaman akan gampang terserang jamur. Jamur nyerang itu tidak mungkin dalam kondisi basah. Jadi kalau media tanam kita basah terus ada serangan jamur,
dia tidak akan bisa menyebar, dia akan stuck di situ. Dan untuk pengobatannya sangat gampang. Beda lagi dengan jika lahan kita itu posisinya asam, maka jamur itu akan cepat menyebar. Dalam satu malam itu bisa beberapa meter nyebarnya. Jadi daun yang kena jamur itu tumbang, kena daun sebelahnya itu nular. Sebelahnya tumbang ke satunya lagi itu nular, dan itu sangat cepat. Seperti itu, Mas. Oke, siap. Dah, ada yang mau tanya lagi? Udah, Gus. Oke, terima kasih, Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Didik Wahyudi ini perintis, guys, bukan pewaris. Yang jelas perintis, perintis, bukan pewaris. Jadi tadi kita sempat ke rumahnya ngobrol-ngobrol sama istri beliau juga. Istri beliau karena istri beliau itu juga masuk pebisnis. Jadi keduanya itu pebisnis dan bertani juga. Awalnya pernah ngikut orang yang terkenal di Tuban. Siapa yang tidak kenal Pak Wakimu? Sampai 6 tahun beliau bekerja di sana, seperti itu, Mas, ya. Betul. Dan sampai saat ini bisa mandiri, bisa berdiri sendiri, punya tanaman luas, dan kirimannya sudah sampai Jakarta, bisa nyampe Sumatera. Dan insya Allah nanti Mas Didik Wahyudi ini akan kita undang pas Kopdar Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia, akan kita undang. Insya Allah akan kita undang. Jadi nanti biar komplit di sana. Ada yang bagian ngirim benih, ada yang tukang ekspor. Insya Allah nanti komplit. Tetap ada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Itu yang bisa kita informasikan. Yang jelas tanaman ini akan kita pulihkan dulu, karena ini tanaman ini kalau dibilang sakit kritis enggak, dia hanya masuk angin, guys, karena akarnya masih sehat. Jadi yang lembab tadi cukup dikeringkan, nanti kalau sudah keluar tunas baru kita pupuk lagi. 3T, tepat sasaran, tepat waktu, tepat dosis. Jadi karena paling gampang di sini nyarinya Biotogro, kita pulihkan tanaman ini dengan Biotogro. Kalau bisa nanti pas pemupukan kita mix MgSO4 dari mikronya, dan kita kasih asam humatnya untuk perbaikan media tanamnya. Itu yang akan kita lakukan. Jadi setelah ini saya unggah, insya Allah nanti akan ada laporan dari Mas Didik Wahyudi. Mas Gusman waktu di konten masih seperti ini, dan saat ini umur 35 HST, tanamannya sudah berubah. Itu yang saya inginkan, berubah lebih bagus, insya Allah. Karena tanaman ciri ucup, kata Mas Ucup gini, tanaman yang agak kurang sehat itu kalau sudah dikitari sama Om Gusman, insya Allah kedepannya bagus. Ucup sih ngomong dulu aku. Tuh, terima kasih untuk Mas Didik Wahyudi sudah menerima kita dengan luar biasa. Saya suka karena pas pertama kita mau ke rumahnya itu Mas Didiknya sudah gini, saya tahu itu sesirkel dengan Gusman Bojonegoro. Terima kasih. Tadi kita juga sempat guyon-guyon, ngobrol, sharing tentang ilmu, Mas J. Ya, mugi-mugi tukar pengalaman. Beliau punya kelebihan di satu bidang, Gusman Bojonegoro sedikit punya kelebihan di bidang lain. Jadi ditukar, guys, ditukar. Semoga benar-benar silaturahim ini bisa membawa berkah, barokah, manfaat, terutama untuk keluarga Mas Didik Wahyudi, dan manfaat untuk teman-teman yang lainnya. Terima kasih dari kami. Saya pribadi Gusman Bojonegoro, berikut sang kameramen Yusuf Wijayanto dan beliau Mas Didik Wahyudi. Semoga silaturahim ini akan berlanjut, Mas J. Semoga berlanjut walaupun tidak ke bawang merah saja. Untuk yang lainnya insya Allah semoga berlanjut. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.